أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Saudara Haris. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita menganjaki acara yang berikutnya yaitu acara kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Saudara Abdul Haris, perwakilan dari Humas Tazkiyah. Pada Saudara Haris, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini selalu diberkahi oleh Allah dan selalu diberkahi kesehatannya. Terima kasih telah berkesempatan hadir dalam acara ini, terutama kepada anak-anak saya dari Institut Tazkiyah dan juga dari beberapa kampus lainnya. Saya cuma hanya singkat aja sambutannya di sini. Semoga dengan acaranya ini itu bisa membangkitkan kepada para peserta, terutama para mahasiswa, untuk semangat dalam berpendidikan. Karena pendidikan bisa kita ketahui adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita dan salah satu fitrah juga dalam kehidupan kita. Dan juga dengan acaranya ini bisa menambah semangat kita dalam berpendidikan. Itu aja sih dari saya sebagai perwakilan dari Humas Institut Tazkiyah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Haris. Selanjutnya teman-teman semuanya, kita akan memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi oleh Kak Ahmad Muzizun. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan pada teman-teman semuanya bahwa uh, kegiatan ini akan ada door prize. Door prize yang pertama yaitu nanti ada peserta penanya terbaik. Yang kedua yaitu nanti ada resound terbaik. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak dapat pertanyaan terbaik bisa kesimpulan terbaik ya gitu. Nanti kesimpulan terbaik di tag di uh, akun di tag di Instagram, terus tag nanti akun Tazkiyah Juara seperti itu. Nah sebelum kita melangkah ke acara berikutnya, saya izin menyapa terlebih dahulu Kak Jizun. Apa kabar Kak Jizun? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah Mas Abdullah. Suara saya jelas? Jelas Kak. Alhamdulillah. Oke, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu. Pembicara hari ini bernama Ahmad Muzizun, PhD, atau biasa kita kenal dengan Kak Jizun. Teman-teman juga sudah melihat di Instagram Tazkiyah Juara juga.
biografi secara singkatnya, tapi saya ingin mengulang, yaitu beliau merupakan pengembala kuda asal Lombok yang meraih gelar doktor di North California State University di Amerika Serikat. North Carolina ya. Oh iya, Carolina, ya sorry, di Amerika Serikat jurusan Animal Science. Dan mungkin teman-teman juga sudah melihat gitu beberapa cuplikan-cuplikan pidato beliau yang sangat eh, membuat kita semangat gitu. Jadi, nah tema hari ini tuh sangat spesial, yaitu tentang pendidikan sebagai kunci sukses, cerita, tantangan, dan harapan. Nah, kepada Kak Jizun, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal, saya Jizun. Alhamdulillah sempat beredar di media ya 2023 kemarin setelah saya wisuda dari North Carolina State University, dan paling tidak viralnya video saya kemarin itu membuat kalau saya kenalan jadi lebih mudah gitu. Nah, barangkali saya akan lebih banyak bercerita di sini. Mudah-mudahan cerita ini menjadi satu dobrakan, menjadi satu inspirasi buat teman-teman yang mungkin merasa relate, bahwasanya yang ingin saya ceritakan adalah saya sendiri adalah anak desa, saya sendiri adalah anak yang lahir bukan dari keluarga yang mampu membiayai sekolah sampai ke luar negeri sana. Tetapi tentunya dengan adanya beasiswa, dengan adanya peluang-peluang untuk disekolahkan secara gratis, itu kemudian membuka gerbang dan pintu-pintu kesuksesan tidak hanya untuk mereka yang berasal dari keluarga kaya dan berasal dari keluarga yang mampu, tapi juga untuk mereka yang mempunyai mimpi dan cita-cita yang besar. Saya boleh share screen ya. Boleh Kak, silakan Kak. So, seperti yang dibilang tadi, bahwa saya terlahir dari keluarga yang punya ternak. Not necessarily mean bahwa peternakan itu adalah something from which we earn a lot of money. Banyak orang yang mengira bahwa karena keluarga saya punya ternak, punya sapi, punya ponis, kuda, bahwa itu adalah berarti bahwa keluarga saya adalah keluarga kaya. Tidak. Sejatinya orang tua saya memelihara sapi dan kuda itu lebih kepada supaya kami sebagai anak-anak itu terdidik. Jadi saya sempat merasa insecure dulu, merasa bahwa kok saya nggak punya waktu banyak untuk teman-teman saya, untuk bermain dengan mereka, seperti mereka yang punya banyak waktu luang. Jadi pulang sekolah dan sebelum berangkat sekolah, itu mainan saya adalah sapi sama kuda. Jadi kalau kuda sakit, sapi sakit, itu kerasa kayak kita sendiri yang sakit. Karena nanti begitu kita di sekolah, yang kita pikirin adalah gimana caranya supaya kuda kita bisa sembuh. Gimana caranya supaya nanti nggak mikirin lagi di mana mau nyabit rumput untuk dapat pakan untuk sapi sama kuda. So that was one of the things that I learned from home, bahwa tanggung jawab yang kita miliki itu akan terselesaikan kalau kita sendiri yang punya inisiatif. If you have a responsibility, you cannot wait for another person to go over it. If you have a problem, you cannot wait for any other person to solve that. You are the one who has to take action. Singkat cerita, anak yang lahir di peternakan itu kemudian masuk ke peternakan Universitas Mataram. Di kampus ini,
bukan merupakan first choice saya. Pilihan pertama waktu itu adalah jurusan matematika, karena saya ingin jadi guru matematika. Tapi karena alasan tertentu, saya tidak diterima di jurusan matematika. Kedua, waktu penerimaan mahasiswa baru itu, saya jatuh sakit, yang akhirnya kemudian oke, I'll go with my second choice. Dan one day when I was at the Faculty of Animal Science, there was a seminar given by one of the professors, namanya Profesor Suhdi Yasin. Saya masih teringat, saya duduk di salah satu bangku terdepan di kelas itu, di mana seorang profesor itu kemudian mengatakan, saya tahu wajah-wajah kalian ini adalah wajah-wajah yang merasa insecure, yang merasa bahwa kalian itu tidak bangga menjadi bagian dari Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Ketahuilah bahwa saya Profesor Suhdi Yasin, lulusan University of Queensland, Australia, adalah dulunya satu di antara seperti kalian saat ini. Maka dari itu, melihat dokumentasi-dokumentasi beliau ketika berada di University of Queensland, Australia, saya kemudian menyatakan, saya mendeklarasi cita-cita saya dan impian saya waktu itu. Kalau beliau bisa, maka saya nyatakan, saya mendeklarasikan impian saya bahwa mulai detik ini, saya yakin suatu saat saya akan berkuliah di University of Queensland, tempat Profesor Suhdi Yasin itu kuliah. Pendek cerita, saya pulang ke rumah. Saya mohon doa restu pada orang tua saya dan alhamdulillah diaminkan. Time goes by. Saya nggak tahu bagaimana caranya saya kemudian akan sampai pada titik itu. Tapi karena yang penting kita sudah membuat wish, yang penting kita sudah berdoa, yang penting kita sudah camkan dalam alam bawah sadar kita bahwa saya punya cita-cita dan saya punya tujuan. Saya punya sesuatu yang harus saya raih. Maka itu kemudian dunia kita itu akan merespon in a way that it will bring us to a point of our destination. 2013, hal-hal yang tidak saya sangka. Sebagai seorang mahasiswa yang berangan-angan untuk keluar negeri, tapi nggak bisa bahasa Inggris. Satu saat, saya menerima telepon dari teman bahwa ada program magang ke Australia. Dan itu khusus untuk mahasiswa Fakultas Peternakan. Dan UNRAM bergabung tahun 2013 waktu itu. Awalnya saya nggak berani daftar, karena saya merasa saya tidak qualified dan tidak punya nilai TOEFL. Tapi saya teryakinkan bahwa ternyata program itu tidak membutuhkan TOEFL. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri. Dan saya yakin ketika ada peluang, maka akan ada banyak orang yang merasa tidak qualified. Maka akan ada banyak mahasiswa lain yang merasa masih ada nih mahasiswa yang lain yang lebih pantas untuk program ini. Walhasil, ternyata dari sekitar 400-an mahasiswa yang seharusnya bisa mendaftar ke program itu, cuma 8 orang yang mendaftar. Akhirnya 1 dari 8 orang itu kemudian lolos sampai kemudian diberangkatkan ke Australia with very little to no English proficiency. Memang that was a big problem in that time, bahwa saya tidak mampu berkomunikasi secara baik dalam hal mengerti ataupun mengungkapkan kata-kata. Tetapi saya ambil itu sebagai satu wadah pembelajaran. Saya ambil itu sebagai satu jalan starting point dan milestone bahwa dengan mengikuti kegiatan itu akan ada satu hal yang lebih besar yang akan saya capai di masa depan. Walaupun barangkali nanti di belakang saya juga akan bercerita hal-hal yang saya lalui, kesulitan-kesulitan apa yang saya lalui, yang kemudian bagaimana cara saya menanggapinya. Waktu itu di Australia, tahun 2013, ketika saya masih S1, ada 2 bulan 1 minggu, jadi kita ditempatkan di daerah terpencil, itu sekitar 16 orang,
yang memanage peternakan yang luasnya kayak Lombok, seolah kayak setengah Lombok ini. Kebanyakan sapi saja. So I was there in the middle of nowhere, dan saya tidak sangka bahwa itu merupakan satu batu loncatan yang kemudian juga membawa saya kepada titik sekarang ini. Alhamdulillah. Oh ya, selain itu 2012 sebenarnya ada cerita juga di belakang itu. Saya terpilih menjadi mahasiswa berprestasi Universitas Mataram tahun 2012. Itu juga berawal dari hanya sekedar angan-angan melihat seorang Mawapres Unram 2011 memberikan ceramah motivasi di depan mahasiswa-mahasiswa yang lain, di mana saya adalah satu dari orang-orang yang mendengarkan dengan khusyuk pada saat itu. Saya mengucapkan pada benak saya bahwa next year, tahun berikutnya, sayalah yang harus jadi mahasiswa berprestasi Unram. Dan ternyata Allah mengabulkan wish yang sebetulnya saya tidak tahu arah saya harus kemana. Saya cuma berangan-angan. Saya ingin seperti itu. Saya ingin seperti orang itu. Tapi ternyata, makanya kenapa kemudian ada yang mengatakan, hati-hati dengan kata Anda. Karena kata-kata Anda bisa jadi doa. Kalau kata-kata Anda adalah doa, maka siapa tahu apa yang Anda katakan hari ini akan menjadi kenyataan pada suatu hari. Alhamdulillah 2014 saya dinyatakan lulus dari Fakultas Peternakan Universitas Mataram sebagai sarjana peternakan. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah apa selanjutnya? Saya ingat bahwa saya pernah camkan tahun 2009 bahwa saya harus masuk ke salah satu kampus terbaik di Australia sebagai mahasiswa S2. Akhirnya dengan very limited English proficiency, kemudian saya tidak tahu menahu banyak tentang beasiswa dan proses-prosesnya. Yang satu saja yang saya tahu waktu itu, saya harus mempersiapkan bahasa Inggris. Akhirnya saya ambil tes TOEFL 3 kali, mentok 437. Akhirnya saya give up. Walaupun waktu itu saya menyatakan pasrah, oke, saya terkendala bahasa Inggris. Tetapi saya tetap berkomitmen bahwa saya harus keluar negeri dan mengenyam pendidikan lebih tinggi di situ. Apa yang saya lakukan? Akhirnya kemudian saya beli buku TOEFL. Yang penting saya melakukan sesuatu untuk itu. Saya beli buku TOEFL 3. Akhirnya kemudian sebelum buku TOEFL itu habis saya pelajari, muncullah kemudian beasiswa-beasiswa yang bisa saya akses. Salah satunya adalah beasiswa LPDP afirmasi yang sejatinya pada saat itu tidak mensyaratkan nilai TOEFL dalam jumlah tertentu. Kemudian ada namanya English Language Training Assistance, itu dari Australia World Scholarship, yang kemudian saya coba dua-duanya, dan alhamdulillah karena Lombok Tengah, desa tempat saya tinggal itu adalah masih termasuk dari kawasan afirmasi, jadi saya bisa daftar beasiswa afirmasi LPDP. Itu kemudian dua beasiswa ini mengantarkan saya kemudian menjadi orang yang resmi menjadi mahasiswa di salah satu kampus terbaik di Australia, yaitu University of Queensland. Dan alhamdulillah mimpi saya tahun 2009 itu, mimpi seorang anak yang tidak bisa bahasa Inggris, mimpi seorang anak yang masa kecilnya itu adalah menyabit rumput, yang masa kecilnya adalah memastikan bahwa sapi-sapi mereka, bahwa sapi-sapinya itu sudah makan, sudah minum, ada akses ke air, bahwa sapi dan kudanya itu sudah well taken care of. Alhamdulillah 2016 resmi menjadi mahasiswa di Department of Animal Science University of Queensland, Australia. Padahal waktu daftar LPDP, sebetulnya saya bukan University of Queensland yang saya pilih.
Karena saya sejatinya sudah agak lupa dengan ikrar bahwa saya ingin masuk ke University of Queensland itu. Dan ada juga hal lain di mana saya coba jurusan karena saya ingin ke Human Resource Development waktu itu, Human Resource Management. For some reason, dengan semua sekelumit proses dalam beasiswa itu sendiri, akhirnya kemudian saya ketarik lagi kembali ke Animal Science, yang kemudian membawa saya ke University of Queensland Australia, dan baru kemudian saya relate lagi bahwa di University of Queensland Australia itu adalah kampus yang pernah saya tuju tahun 2009. Makanya saya sering bilang, hati-hati dengan wish, hati-hati dengan kata-kata, kalaupun Anda tidak terlalu serius dengan itu, bisa jadi itu akan jadi kenyataan. Makanya kalau wish atau kalau kata-kata yang sebetulnya tidak kita usahakan saja bisa jadi kenyataan. Apalagi ketika Anda mengikrarkan impian yang benar-benar Anda kejar. That is going to be true, insya Allah. Alhamdulillah, Desember 2017, saya kemudian lulus dari University of Queensland mengenyam gelar master. Selanjutnya, saya belum puas nih. Kalau saya sudah bisa mengenyam gelar master, kenapa tidak? Saya coba ke belahan bumi yang lain, yaitu Amerika, Northern Hemisphere. Saya coba daftar beasiswa Fulbright, dan alhamdulillah langsung diterima, dan kemudian memberangkatkan saya ke North Carolina State University. Di mana ketika kita kuliah di luar negeri, akan ada banyak hal yang kita temukan. Akan ada banyak hal yang akan kita pelajari di situ. Baik kita belajar dari dunia akademiknya, kita belajar dari dunia sosialnya, kita akan bertemu dan berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa internasional lainnya, mahasiswa lokal, ada orang lokal, ada orang Indonesia yang akan menjadi teman terbaik kita juga di situ, ada penduduk Indonesia yang sudah tinggal di situ juga, dan banyak lagi. Makanya kuliah ke luar negeri itu adalah bukan hanya tentang bagaimana kita belajar dari kampus luar negeri, tetapi itu juga kadang akan menjadi pintu bagi kita untuk melihat dunia kita dari jendela orang lain, melihat Indonesia dari negara orang lain. Maka itulah kemudian hal-hal yang bisa kita pelajari di samping dunia akademik yang kita geluti. Maka alhamdulillah 2023 kemarin, saya tidak nyangka bahwa video singkat pidato kelulusan saya itu kemudian menjadi viral, tapi alhamdulillah itu mungkin adalah dream come true, karena saya memang pernah melakukan wish. Saya pernah berangan-angan, saya ingin suatu saat suara saya ini atau cerita saya ini didengar oleh orang-orang di seluruh Indonesia, oleh anak-anak desa, oleh anak-anak yang merasa bahwa saya itu seperti mereka. Saya ingin mendobrak semangat mereka, supaya mereka yakin bahwa despite who they are right now, they can be sure, they are certainly sure that they can achieve whatever they dream for, that they can achieve whatever they wish for the future. Maka setelah itu, hal-hal yang terus terngiang dalam pikiran saya. Itulah anak-anak yang seperti ini. Puluhan, ada berapa puluh ribu, ada berapa ratus ribu, atau bahkan jutaan anak-anak yang mungkin tidak seberuntung hadir di acara Zoom meeting ini. Ada banyak mereka di luar internet saja masih kesulitan. Ada banyak di luar sana yang mungkin datang ke sekolah tidak pakai sepatu. Itulah yang kemudian menggerakkan jiwa saya. Bahwa paling tidak,
kalau saya belum bisa memberi materi kepada mereka, paling tidak saya mulai bisa berkontribusi hanya dengan mendobrak semangat-semangat mereka. Menjadi bagian dari mereka yang kemudian um, membuat cara pandang berbeda. Selebihnya saya ingin bercerita sedikit. Ini adalah satu kisah yang sangat inspiratif, dan ini juga adalah kisah yang sangat berpengaruh dalam hidup saya. Seringkali kita takut tidak bisa melakukan sesuatu. Suatu hari ada seorang pemuda, dia melihat ada seekor gajah besar yang diikat oleh rantai kecil, yang kemudian sejatinya kalau gajah itu ingin merusak rantai kecil itu, ingin berontak, niscaya rantai kecil itu akan dengan mudah akan putus. Tetapi kenyataannya gajah itu fine-fine saja. Dia menerima dan dia tidak berontak. Akhirnya pemuda itu kemudian memutuskan untuk mencari pawang. Bertemu dengan pawangnya, dia melontarkan kepenasaran. Dengan rantai yang sekecil ini, kok bisa gajah sebesar ini diikat seperti itu dan tidak lepas? Katanya si pawang itu, "Nak, rantai kecil ini saya gunakan sejak gajah ini masih kecil. Si gajah ini mencoba berontak, tapi si gajah kecil itu tidak kunjung sukses dan berhasil untuk memutus rantai kecil itu. Akhirnya dia merasa bahwa dirinya nggak bisa. Kepercayaan bahwa dia nggak bisa memutus rantai kecil itulah yang kemudian dia bawa sampai sekarang. Saudaraku semua, ada berapa banyak di antara kita yang masih terkurung dalam kepercayaan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena kita belum bisa dan tidak bisa melakukannya di masa lalu. Kita tidak sadar bahwa kita sudah berproses. Kita mungkin tidak sadar bahwa kita jauh lebih baik dari kita bertahun-tahun yang lalu, atau bahkan dari diri kita kemarin. Kenapa kita meski takut dan tidak berani mencoba hal-hal yang baru? Maka salah satu hal yang terpenting adalah mari kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang baik. Terutama buat teman-teman yang masih jadi mahasiswa. Kadang-kadang permasalahannya adalah bukan seberapa sulit menjadi orang baik. Yang sering jadi permasalahan adalah lingkungan kita itu sangat menentukan. Dimana kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang suka ugal-ugalan, orang-orang yang suka buang waktu, orang-orang yang tidak menghargai waktu dan kesempatan, siapa tahu kita juga akan menjadi salah satu di antara mereka. Maka kalau kita terus berteman dengan orang-orang yang misalnya antusias mencari beasiswa, kemudian mereka yang suka menulis, mereka yang suka dunia akademik, mereka yang suka maju, mereka yang suka bisnis, dan seterusnya. Insya Allah, kita akan menjadi bagian dari orang-orang seperti itu. Kita akan menjadi bagian dari kesuksesan mereka juga. Maka itulah yang saya juga lakukan sedari dulu. Saya berada di lingkungan yang memastikan bahwa kalau saya malas, mereka lah yang akan mendorong saya. Kalau saya tidak termotivasi, mereka lah yang akan kemudian mendorong saya, mengatakan bahwa, "Hey, why do you feel down? You're not supposed to feel that way. Look at yourself." Saya pernah punya teman yang mengatakan kemudian, "Apa yang bikin kamu
Apa yang bikin kamu tidak percaya diri? Padahal kamu punya ini. Padahal kamu punya skill ini. Hal-hal seperti itulah yang kita butuhkan dari seorang teman, dari lingkungan kita. Nah, kalaupun misalnya kita sekarang Anda merasa bahwa Anda tidak punya lingkungan seperti itu, pastikan bahwa bahwa Andalah orang-orang yang orang lain butuhkan. Maka jangan pernah dengarkan negative naysayers. Negative naysayers itu maksudnya adalah orang-orang yang mengatakan bahwa ketika kamu punya impian, mereka akan mengatakan it's impossible. It's impossible for you to reach that way. Ada satu cerita di mana ada kompetisi a group of frogs, di mana satu kawanan kata ini berkompetisi untuk naik ke satu tiang yang sangat tinggi. Kemudian sejumlah kata di antara itu mencoba. Begitu berapa langkah ke atas, semuanya terjatuh. Except one. Hanya satu di antara beribu-ribu kata yang mencoba untuk naik sampai ke ujung tiang itu. Ternyata siapa kata yang mampu atau berhasil memenangkan kompetisi itu? Ternyata kata yang mampu yang memenangkan kompetisi itu adalah kata yang tuli. Kata yang tuli ini kemudian menggambarkan betapa banyak orang yang terjatuh hanya karena ada orang lain yang mengatakan, you cannot do this, you cannot achieve that. Mari kemudian kita lihat ke dalam diri kita. Apakah kita berhenti melakukan sesuatu untuk menggapai impian kita hanya karena ada prasangka buruk baik yang datang dari diri kita maupun kata-kata negatif dari orang lain? Maka jaga raga, pikiran, hati, dan jiwa. Kita kasih nutrisi semua. Raga kita kasih nutrisi dengan makan dan olahraga yang sehat. Kemudian pikiran, karena kita punya pikiran, maka kasih dia asupan-asupan gizi, informasi-informasi yang bermakna. Jiwa spiritual kita sebagai insan-insan yang spiritual, yang agamis, teruslah menggodok agama, kemudian menjadi orang yang komprehensif, menjadi orang yang paripurna. Jadi kita ini tidak cuma punya visi physical, tapi juga visi spiritual, di mana bahwa apa yang terjadi dalam diri kita itu sangat menentukan apa yang kemudian akan menjadi output dalam hal fisik. Maka satu hal yang barangkali teman-teman bisa ambil dari seminar ini. Coba pikir, what do you do when you get up in the morning? What is the first thing that you think about when you get up in the morning? Pertama, apakah kalian bersyukur mengatakan terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah bahwa saya masih hidup, bahwa saya masih sehat? Yang kedua, apakah kita merasa senang atau merasa happy ketika kita bangun dan ready untuk menjemput cita-cita kita? Maka ada dua pilihan. Ketika kita bangun di pagi hari, apakah kita ingin tidur untuk bermimpi lagi atau bangun untuk menjemput mimpi kita? Maka teruslah menjadi orang yang lebih baik. Teruslah menjadi lebih baik, hatta perbaikan itu hanya to a very small degree. Tetapi secara akumulasi, ketika kita semakin baik, dan semakin baik, insya Allah, suatu saat kita akan merasakan, kita akan menyadari bahwa perubahan-perubahan kecil itu suatu saat
akan membuat kita berubah menjadi orang yang jauh lebih besar. Ketahuilah saudaraku, sebesar apapun masalah Anda, ingat Tuhan kita jauh lebih besar dari itu. Seberapa besar pun cita-cita Anda, ingat Tuhan kita jauh lebih besar dengan itu. Maka jangan pernah takut dengan apa ya yang suatu saat mungkin bisa menjadi kendala. It's not about the result, it's about the pursuit. Kadang-kadang yang paling terasa itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Tetapi insya Allah hasil tidak akan mengkhianati proses. Satu hal yang juga sangat penting, ketika kita merasa bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu, kadang-kadang kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan sempurna hanya karena kita tidak terbiasa. Kalau misalnya sesuatu itu adalah hal yang baru, maka mungkin kita akan butuh banyak energi untuk beradaptasi untuk melakukannya. Tapi Albert Einstein kemudian menggambarkannya seperti ini. Doing the same thing over and over again and expecting different results. Kadang-kadang kita harus, yang perlu kita lakukan adalah mengulangi, melakukan hal yang sama berulang-ulang, bahkan hatta dengan cara yang sama. Tetapi kita bisa expect hasil yang berbeda. Maka begitulah juga kalau teman-teman ada yang kemudian seperti banyak komentar yang saya dapatkan di sosial media. Yang paling sering dikomentari itu adalah masalah bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris itulah satu hal yang sering menjadi barrier, sering menjadi penghalang mereka sehingga mereka nggak bisa mendaftar beasiswa. Bagaimana cara belajar bahasa Inggris? Do that over and over again. Kalau misalnya ada kata, 1-2 kata baru yang kita dapatkan, maka ulangi terus. Katakan, tulis, baca lagi, baca tentang topik-topik yang berkaitan tentang itu. Maka dengan mengulang hal-hal yang sama seperti itu, over and over again, in the end, you'll become perfect. Ingat kata almarhum Pak B.J. Habibie, tidak ada gunanya IQ Anda tinggi, tapi malas dan tidak memiliki disiplin. Yang penting Anda sehat dan mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Saya termasuk orang yang tidak percaya tentang IQ. Menurut saya IQ itu tidak penting. Yang terpenting adalah orangnya mau belajar. Kalau saya dibilang IQ saya kurang, tapi saya berhak sukses kalau saya mencoba. Ada berapa orang yang IQ-nya tinggi, tapi dia tidak punya prinsip. Orangnya tidak punya disiplin. Maka itulah yang kemudian menjerumuskan mereka. Mereka tidak jadi siapa-siapa. Mereka tidak achieving apa-apa. Yes, it is you guys now. If you think that there are a lot more people outside there who are better than you are a loser. Cara berpikir loser, cara berpikir pecundang dan pemenang. Di mana pecundang berpikir bahwa masih banyak orang lain di luar sana yang jauh lebih deserving the success, yang jauh lebih hebat daripada mereka. Tetapi para pemenang, mereka berpikir bahwa di saat orang-orang lain mengatakan dan berpikir bahwa ada orang lain yang lebih hebat dari mereka, di situ mereka tempatkan diri mereka bahwa I am the one that others think better than them. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Tentunya 1-2 jam tidak akan pernah cukup untuk belajar banyak hal. Tapi
it's not about how much you learn right now. Tidak tentang seberapa banyak yang teman-teman bisa pelajari dari saya. It's about what you can do with what you get from me. Ini adalah tentang bagaimana kemudian bagian kecil atau serpihan kecil apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman gunakan, bisa teman-teman ambil untuk membawa perubahan pada diri Anda semua, pada diri teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat powerful sekali teman-teman semuanya. Semoga membakar semangat teman-teman semuanya untuk terus bermimpi, karena tidak ada yang tidak bisa diwujudkan kalau kita yakin sama Allah gitu ya. Oleh karena itu kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Boleh mungkin secara langsung atau di kolom chat. Nah, ini udah ada kepada Muhammad Ihsan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC ya, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemateri kita yang sangat luar biasa dan memotivasi, bukan saja pada namanya di berita ya, termotivasi juga dilihat dari penyampaian materi. Izin kakak, saya panggil Kak Jizun karena memang terkenal di Universitas Mataram itu terkenal sebagai Kak Jijun. Sebelumnya satu organisasi ya, kalau Kak Jijun pernah jadi ketua MTNHL, dan alhamdulillah saya sekarang menjadi ketua MTNHL. Kakak di peternakan, saya di FKIP. Jadi cukup termotivasi, oh bisa loh seorang ADK itu bisa berprestasi. Di sini saya bukan lebih kepada minta pendapat ya, pandangan dari kakak, dan juga sedikit bercerita. Jadi untuk saat ini memang dari dulu saya ingin bercita-cita bisa berkuliah di luar negeri. Dan salah satu negara yang saya impikan adalah Jepang. Tapi makin ke sini, dilihat dari jurusan saya ataupun basic saya lebih kepada kayak Amerika, Australia, karena memang mencari yang linguistik. Nah, berbagai usaha yang saya ikhtiarkan seperti belajar bahasa Inggris ya, walaupun saya jujur saya masih sangat kecil sekali dalam kompetensi saya dalam memiliki kompetensi dalam berbahasa Inggris. Tapi alhamdulillah makin kesini kemarin juga nonton YouTube untuk belajar bahasa Inggris, dan sekarang juga ya sedang belajar bahasa Inggris itu di salah satu aplikasi namanya itu Duolingo. Jadi setiap hari saya belajar dan itu saya tentukan waktunya berapa menit. Nah, dan alhamdulillah ini adalah bisa dikatakan sudah 1 bulan ya saya belajar di aplikasi tersebut, dan kurang lebih ada 100 kosakata yang saya pelajari, dan itu saya biarkan. Nah, tapi ya dari perhitungan saya, Ustadz Jijun, kalau saya hitung kembali, dalam 1 bulan itu 100 kosakata, lalu untuk mencapai 1000 kosakata dibutuhkan waktu 10 bulan. Sedangkan saya semester akhir, semester 7. Nah, sedangkan ya tahun depan ini ikhtiarkan untuk wisuda. Lalu bagaimana termotivasi lagi ataupun lebih lebih dipush kembali untuk saya belajar bahasa Inggris, dan juga saya kalau bisa ya, bisa saya pribadi tidak ada jeda. Jadi kalau misal tahun depan itu wisuda, tahun depannya lagi langsung S2. Dan itu mungkin Kak, bagaimana untuk menyikapi tadi dan lebih membuat saya semangat ya, dan dari yang kakak dengar tadi sebagai ikhtiar saya. Sekian, terima kasih atas kesempatannya dan juga penyelenggara acara. Itu mungkin Kak. Baik, Kak Jizun mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu. Halo? Iya, Kak. Boleh, Kak, dijawab, Kak. Tadi nge-freeze ya sepertinya. Saya freeze tadi ya. Oh iya, Kak. Silakan, Kak. Nangkep Kak pertanyaannya, Kak? Atau perlu saya ulang? Tadi ada bagian-bagian yang kurang jelas ya. Cuma yang saya tangkap itu adalah kayaknya seberapa mungkin kita bisa melakukan akselerasi dalam hal bahasa Inggris gitu ya. Yes, betul, Kak. Gitu poinnya.
Jadi biasanya teman-teman yang kalau saya lihat teman-teman yang dapat beasiswa afirmasi, termasuk saya, itu starting point-nya memang sangat rendah. Tetapi dengan pelatihan, let's say saya dapat pelatihan dari LPDP itu selama 6 bulan, itu kenaikannya sangat melonjak. Nah, memang pelatihan itu adalah pelatihan yang sangat intensif. Cuma ada hal yang saya pelajari dari situ. Yang saya ambil dari situ adalah bahwa sebetulnya yang menentukan kesuksesan belajar atau meningkatkan keterampilan bahasa Inggris itu adalah seberapa banyak waktu, tenaga, dan pikiran yang kita luangkan untuk belajar. Di samping itu, ada yang penting juga feedback. Feedback itu adalah alias kalau kita salah, ada orang yang kasih tahu kalau kita salah. Kalaupun ada yang benar, itu juga perlu kita apresiasi bahwa kita melakukannya dengan benar. Jadi, you have to know if you are correct, you have to know why you are correct. Then if you do a mistake, you have to know that that's a mistake so you can fix it. Kenapa saya bilang it's all about how much time, attention, and energy you spend learning. Karena ada orang yang mengatakan bahwa kenapa saya tidak kunjung naik nilai bahasa Inggrisnya, padahal saya udah belajar bertahun-tahun. Pertanyaannya, belajar bertahun-tahun, seharinya belajar berapa jam? That is really important. Kemudian misalnya masalah teknik juga emang sangat penting. Masalah teknik itu juga you have to realize in which part of in which skills of English proficiency you are lacking gitu. Apakah kita masih kurang dalam hal listening atau reading atau ya, kemudian semuanya itu harus tetap diimprove. Masalah teknik misalnya seperti yang disebut tadi, apakah kemudian kita akan hafalin kosakata? Ketahuilah bahwa bahasa itu adalah bukan tentang hafalin kosakata. Bahasa itu adalah tentang tahu apa maksud orang dan tahu cara mengekspresikan sesuatu. Jadi it is not about memorization. Kalau saya hafal misalnya dari 1, saya bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, saya hafal sampai 100, tapi belum tentu saya bisa pakai salah satunya ketika saya ingin mengekspresikan angka 7 misalnya. Jadi yang it's learning a language itu adalah it's all about, ini saya bukan orang bahasa tapi belajar dari pengalaman saja. It's all about automaticity. Itu adalah bagaimana kemudian kita bisa improve dalam hal keotomatisan kita. Otomatis kalau kita mendengar ataupun baca itu kita otomatis mengerti. Dalam hal mengekspresikan ide atau gagasan atau apa yang kita ingin sampaikan itu juga you don't have to think too much about what word are you going to use. It comes out automatically. Jadi semakin otomatis itu, maka semakin proficient kita gitu. Maka semakin otomatis itu semakin dekat kita bisa disebut sama seperti native speaker gitu. Cuma kalau saya sendiri, saya sadari saya sendiri juga masih jauh harus improve. Kalaupun orang seperti saya misalnya yang sebetulnya masih jauh dari perfect, tapi bisa kemudian sampai ke Australia dan Amerika. Bagaimana dengan orang-orang yang lebih
yang English proficiency jauh lebih bagus dari saya gitu. Walaupun keterampilan bahasa Inggris itu bukan satu-satunya hal yang akan kemudian menentukan Anda akan diterima beasiswa atau Anda akan kemudian excel atau performa Anda akan baik nantinya gitu. Jadi bahasa Inggris itu adalah satu dari banyak hal yang Anda butuhkan, satu dari banyak skill yang harus Anda miliki. Cuma ketika persyaratan yang satu ini missing, maka Anda tidak akan bisa bergerak maju. That's why it's really salah satu yang ingin saya sampaikan juga terutama buat teman-teman yang masih belum wisuda S1-nya ya. Kalau teman-teman memang ingin kuliah dengan beasiswa untuk S2 maupun S3, ya tentunya kalau masih S1 sekarang, kalau begitu fresh graduate mau langsung kuliah S2 dengan beasiswa, maka instrumen-instrumen itu harus disiapkan mulai dari sekarang. Nah, instrumen-instrumen apa yang mesti dipersiapkan? Kalau misalnya ingin mendaftar lewat beasiswa LPDP, lihatlah persyaratan-persyaratan di situ. Kira-kira dari persyaratan-persyaratan yang itu, saya lemahnya di mana? Apakah saya masih lemah di bahasa? Ataukah misalnya kalau masih ada yang bermasalah secara akademik, IPK masih rendah misalnya, kalau ada waktu untuk meningkatkannya, silahkan. Kalau memang you really enthused, misalnya going abroad untuk studying abroad gitu, dan seterusnya. Anyway, mudah-mudahan that answers the question gitu. Oke, terima kasih Kak Zizun atas jawabannya. Mudah-mudahan Mas Ihsan mendengarkannya dan mudah-mudahan melakukannya ya. Ini kita langsung aja ke pertanyaan kedua di kolom chat. Saya izin membacakannya, Mas. Dari penyampaian Kak Zizun tadi, saya menangkap bahwa berjuanglah dengan itu kamu akan berjalan maju. Pertanyaannya, bagaimana dari kakak sendiri untuk mempertahankan perjuangan tersebut, baik dari kehidupan pribadi maupun dalam sosialisasi? Seperti itu, Pak. Baik, saya pernah ditanya, kenapa kamu kuliah tinggi-tinggi sampai S2, S3, bahkan sampai ke Amerika? Saya bilang, kalau yang saya jawab ke pihak beasiswa itu beda. Kalau itu saya jawab secara profesional. Jadi jawabannya kesannya akademik, terdengar akademik. Tapi kalau orang lain, orang-orang biasa kalau lagi ngobrol-ngobrol, saya bilang, why did you decide to study abroad, kemudian to go for a higher education? Saya bilang, because I like having fun by doing this. Gitu. Jadi, kalau misalnya tidak tertarik, yang merasa bahwa itu yang kemudian akan membuat hidupnya miserable, misalnya nggak suka dunia akademik, ya it's okay not to go for a higher education. Nggak kuliah setinggi-tingginya itu bukan kewajiban dan itu bukan satu-satunya kunci kesuksesan. Sukses itu kan it's all about fulfilling your dream. Bagaimana kemudian supaya hidup kita ini terasa lebih berarti. Sukses itu buat saya itu it's not about how much money you earn. Tapi sukses juga ada bagian dari kesuksesan itu adalah bahwa seberapa tenang hidup Anda, seberapa menikmati Anda akan aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan dalam keseharian. Tapi ini bukan berarti bahwa whatever you do, you're gonna neglect like the hard work part of it. Jadi tetap kita kerja keras, kalaupun ada tantangan kita lalui. Karena sejatinya,
Kadang-kadang kalaupun kita merasa bahwa perjuangan itu sangat keras dan sangat pahit, in the end you're gonna find and figure out that that's actually a beautiful thing. Suatu perjuangan kadang tidak akan menjadi indah kalau tidak ada kendalanya. Tidak akan menjadi indah kalau tidak. Satu olahraga tidak akan menjadi bagus kalau dia tidak mengeluarkan keringat. Maka perjuangan juga begitu. Dia tidak akan indah untuk diceritakan kalau tidak ada nangis-nangisnya, kalau tidak ada peluh yang Anda harus keluarkan di situ. Maka mungkin di setiap orang yang hadir di majelis Zoom ini sekarang ini punya cerita masing-masing dan bisa kemudian memflashback, ternyata yang saya lalui, hal-hal sulit yang saya lalui itu sebetulnya bukan membuat saya terhindar atau it didn't prevent me from my success. Sebetulnya itu membuat it just beautifies my journey gitu. Maka ada orang yang kemudian mengatakan, buat apa jadi orang kaya kalau kekayaan itu adalah hasil dari pemberian orang secara cuma-cuma? Buat apa kita sampai di atas gunung, di puncak tertinggi satu gunung, kalau kita nyampe ke atas gunung itu hanya tinggal naik ke helikopter dan kemudian kita akan where is effort over there? Di mana kesungguhan dalam menggapai cita-cita ke situ gitu. Tapi ini cuma sekadar ilustrasi bahwa kadang-kadang dan seringkali it is not about the final results, it's all about the pursuit. Maka proses itulah yang kemudian harus kita apresiasi. Semakin sulit, oke. Maka kemudian kalau kita tahu bahwa pada akhirnya, pada ujungnya, setiap kelelahan itu akan berubah menjadi satu hal yang indah. Kenapa tidak kemudian kepercayaan bahwa itu akan menjadi indah itu kita sadari sedari dulunya. Maka di setiap langkah kelelahan kita akan merasakan dan menyadari betapa beautiful, betapa indahnya bekerja keras. And that's why in every single step of yours, you're gonna have to really think and believe that it's beautiful, and you need to be very thankful of that. Maka bersyukur di setiap saat itu adalah kunci dari segala-galanya. Kalau kita misalnya lelah karena harus berjalan dari titik A sampai titik Z, kenapa kita tidak lihat positifnya? Kalau saya lelah berjalan, itu artinya berarti saya punya kaki yang sangat sehat. Kalau saya kemudian harus berlari dan saya lelah berlari, itu artinya berarti saya masih sehat untuk berlari. Dan seterusnya. Ada banyak hal-hal yang sebetulnya it's all about cara pandang. It's all about the way you see it. Maka pada saat yang sama akan ada alasan kemudian untuk kita menangis, tapi pada saat yang sama akan ada alasan untuk kita tersenyum dan bahagia. Maka itu kemudian ada orang yang mengatakan bahwa sukses itu adalah bukan tentang sukses itu adalah bukan tentang hasil akhir. Sukses itu adalah tentang proses. Sukses itu bukan tentang siapa, di mana, dan seberapa banyak yang Anda miliki sekarang ini, tapi sukses adalah tentang mengapresiasi, tentang bersyukur akan apa yang Anda miliki sekarang ini. Barangkali seperti itu, mudah-mudahan ini. Mantap, Masya Allah. Ya, Mas, mungkin ini ada pertanyaan terakhir ini, yang ketiga. Mungkin Yaga bisa langsung Sebentar, menyampaikan. saya tambahkan tadi. Oh, Saya coba. terlalu banyak kesana kemari ke ini. Saya kasih contoh saja ya, contoh relevan. Kalau masih ada waktu ya. Masih ada, Kak? Masih. Ya. Lumayan. Saya pernah merasa insecure 2013
waktu saya berada di Australia. Jadi saya sudah berada di Australia tapi nggak bisa berkomunikasi sama yang lain gitu. Saya sempat kemudian mendengarkan ada ucapan-ucapan naysayers gitu. Ada omongan-omongan um, yang sebetulnya itu bukan ditujukan supaya saya merasa insecure, tetapi itu memang terjadi karena mereka mengatakan itu berdasarkan fakta bahwa saya punya kesulitan. Tapi the fact that I knew that the hardship I went through was realized by somebody else, by a lot of people. Jadi saya merasa bahwa kenapa cuma saya yang kesulitan gitu, yang lain enggak gitu. Akhirnya satu saat I took it as a motivation. Saya mengambil itu kemudian sebagai kesempatan. Berarti kalau saya di bawah, itu artinya saya punya kesempatan untuk naik ke atas. Kalau saya sudah di atas mau kemana lagi gitu. Oke. Tapi nggak semudah itu juga. Insecurity itu adalah satu hal yang sangat it 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 oh it's gonna kill you. It's gonna kill your motivation. Again, sekarang bagaimana kita respon, attitude dan cara kita menanggapinya. Satu hari kemudian saya berada di dormitory Charles Darwin University waktu itu. Merasa bahwa saya adalah anak yang paling bodoh waktu itu. Saya kemudian genggamkan tangan saya. Di atas ranjang itu menghadap tembok. Saya pengen teriak tapi saya takut dikira kesurupan. Akhirnya genggaman tangan saya genggam semakin keras dan semakin keras. Sembari air mata saya udah berlinang, ini hampir mau meledak gitu. Saya camkan dalam hati saya bilang, it's okay, gak apa-apa sekarang kamu berada pada titik ini. Gak apa-apa kamu mungkin sekarang adalah mahasiswa yang dalam hal tertentu paling bodoh. Tetapi yakinlah wahai Jizun, saya bilang kepada diri saya waktu itu, bahwa suatu saat kamulah yang akan menjadi inspirasi dari banyak anak-anak negeri, dari banyak anak-anak di luar sana. It doesn't matter who you are right now. You have an opportunity to succeed and to be better and better. Yang itu kemudian terus saya ingat di setiap apapun yang saya raih, saya selalu ingat bahwa masih ada misi yang harus saya jalani. Dan alhamdulillah, selain itu ada orang-orang yang kemudian, let's say, ada orang yang mengomentari saya 2015. Dia mengomentari saya seperti ini. Oke lah, dia kasih seminar-seminar motivasi di Universitas Mataram, di Lombok, di desa. Ada ucapan yang mengatakan, coba kalau di kota-kota besar, di Jakarta, di Bandung, di Bogor, kota-kota besar yang lain, siapa yang akan dengar si Jizun? Itu tahun 2015. Saya tidak tanggapi itu, tapi saya ambil itu kemudian sebagai power yang suatu saat akan meledak. Maka saya percaya itu. Ketika orang lain mengatakan Anda dengan cara yang negatif, maka justru itu sebetulnya adalah doa. Kalau orang lain mengatakan Anda tidak bisa, itu sebetulnya bahwa dia sedang mendoakan bahwa Anda itu pasti akan bisa. Dan alhamdulillah 2023 kemarin menjadi jawaban dari apa yang orang itu katakan. Langsung saya teringat waktu itu karena banyak sekali orang yang DM saya ingin mendengarkan saya bilang dengan segala kerendahan hati, ini mungkin adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala tentang perseverance, patience, dan kemudian ketekunan dan keyakinan bahwa it is not about what others say, it is about what you do and what you believe. Semuanya tidak ada hal yang berjalan mulus. Tidak ada kesuksesan yang prosesnya itu akan berjalan terus mulus. Ada waktu-waktu yang bahkan
ketika saya S3 kemarin, ada waktu-waktu yang saya harus bersimpuh dan menangis. Saya harus kemudian apa namanya, merasa bahwa why is that so heavy gitu. Ada kadang-kadang situasi yang membuat kita seolah ingin mengatakan why me, why this time? Kenapa saya yang harus merasakan ini? Kenapa ini terjadi sekarang gitu? Kadang-kadang a lot of problems happen at the same time gitu. Yang kemudian itu kalau kita kurang kuat, maka kita akan give up, kita ingin berhenti gitu. Cuma again, saya kembalikan semuanya ke ini. Kalau misalnya cobaan atau rintangan, all those problems happen to me, artinya bahwa saya adalah orang yang Tuhan percayai untuk bisa kemudian menangani semua masalah itu. Anyway, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Insyaallah. Ini ada pertanyaan terakhir, the last question. Yaga, can you able to speak? Okay. Can you hear my voice clearly, Bang Haidar? Yes. Okay. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Munzizun, Yaga from Institute Tasya. Thank you for sharing very interesting and motivating. I previously watched your speech on YouTube, and it's really motivate me and always remind me to be enthusiastic even though we have shortcomings. So my question is about failure. How do you define failure in the context of pursuing your dreams? And the second, what distinguishes a temporary setback from a complete failure? And the third, how do you overcome the fear of all your shortcomings to achieve your dreams? And this is, I really wonder about your amalan. So can you share to us what kind of amalan that you practice every day to make you feel motivated? Yeah, I think that's all for my question. Once again, thank you so much, Kak. Today's seminar was very interesting. Okay, thank you. All right, Mbak Yaga, Sister Yaga. So thank you so much for the question. This is such a very interesting question. How do I define failure in the context of pursuing dreams? To me, failure, as I said, it is not about the result. Sometimes it's not about whether you achieve things you've dreamt about or not. It's all about the pursuit. Sometimes things don't go the way you want it to be. You want them to be. However, if something goes in a way you didn't want it to be, there's something else that we don't know. That's what we call as hikmah. If you don't achieve something, so there's a question behind that. Did you not achieve that because you didn't do your best? Or that's because of another factor that you couldn't even control? So if that was because you didn't do your best, that means that you can try another time and do your best. Because our job, our task is actually to do our best. The rest, there's a saying that, that says, do your best and let God do the rest. So if we have done everything in our capacity with a belief that Allah subhanahu wa ta'ala is not going to deny our efforts and our belief. So that's the thing. If we've done our best, all we need is submission to Allah subhanahu wa ta'ala. In a way that whatever happens after that, it's
whether you arrive in your destination or not, at least you did your best. That is not a failure. A real failure is that you fail to do the things that you're supposed to do. That is failure. For example, there's a lot of destruction along the way. I'll give you an example. If you want to go to, let's say, to buy a soap in a supermarket, your mission or your purpose of going out is to get, a number of soap. But when you go into the shop, you basically see like, a lot of things distract your attention. You got skincare on the right, and then you got something for, for example, for food on the left side, and a lot of other things. In fact, you forget what you are literally looking for. And that is what is happening in our life. How many students are, having a lot of distraction? For example, they're supposed to do their scriptsy, their thesis, they're supposed to do their research, but there are a lot of other interests. They're really not urgent and not so important for them and for their future, but really got them into that hole. How many students are falling into this hole just because, for example, the so-called virus merah jambu, they think they're falling in love to, with the right person, in the right time, but apparently it's just a hole that they're not supposed to step onto. So that's how I define, real failure is not when you fail achieving your dream after you're doing your best. But real failure is the failure in the right direction. And what distinguishes a temporary setback from a complete failure? We'll have, you'd need to have some sort of belief that, there's hikmah behind all failure. Whatever happens, it's going to be something else. Even if you fail achieving something, it's actually a door for another even bigger success. Which is why I sort of mentioned in the beginning, I actually wanted to be a math teacher, and that's why I wanted to go to the Faculty of Teacher Training and Education. And I failed. However, I took that as probably, there is hikmah that I was, somehow I got lost, and I got, have you heard about like, saya tersesat di jalan yang benar. So I probably considered myself as a lost person in that time. But with that failure, that actually opens a door, because since that very moment, it opened up my mind that the world is not that tiny. There's a lot of things I can do with myself. Not having that thing doesn't mean that I cannot do anything. Not being born from a rich family doesn't mean that I don't have an opportunity to succeed. So in every single time, it's really important to have at least two ways of thought. So even though we're really pursuing the main thing, the things that we have determined, but in our heart, we need to have a belief that if things are not going, or if things are going wrong, that means that Allah subhanahu wa ta'ala wants us
to achieve another thing. The question is whether you want to try that again and again and again or not. So if you really have a dream to achieve that thing, if you fail once, doesn't mean that there's not an opportunity to try again and succeed. And I think everybody is so familiar with, you know, there are a lot of success stories about, you know, trying and trying and trying until, you know, Thomas Alva Edison, for example, you know, invented the bulb of light that basically produces light after the you know, after his 1,000 trials. So what about us right now? If we tried something and fail, do we want to try it again or not? And how do I overcome the fear of all my shortcomings to achieve my dreams? I overcome that by having a belief that everybody is special and I am so special in my own way that there are a lot of features, there are a lot of things that I have that a lot of others don't. I believe that there, you know, despite my shortcomings, there are a lot of people outside there, even they wish they become me. So if I were to see myself as somebody who has this shortcoming, you know, and I make it as an excuse that I wouldn't be able to do whatever I want to do, that is, you know, that is a failure. So sometimes shortcomings can be our strength. For example, everybody probably knows and has seen the video of Putri Aryani. So Putri Aryani is one of the most inspiring kids I've ever seen in Indonesia. And I myself even got so inspired by her. Regardless which family, you know, she is from, all I know about her is that she is blind. She cannot see. But with her blindness, with not being able to see things, she has a very, very sharp hearing. So she is very sensitive with her you know, with her hearing, which means that she can enjoy every piece of the melody of the songs of, you know, and that way she actually manifests that ability in the way of producing songs and singing, which makes her even, you know, get heard not only by the people in Indonesia, but by the people all over the world. And I believe that regardless who you are, everybody will go through different paths in life. There will be a lot of things that will happen in a life, and we don't know which events in a life that will be a very important milestone or a turning point. Just like if you are in a social media, sometimes you just need to keep uploading videos. You don't know which one is going to go viral. And that is the same way with us. We need to try every single opportunity that opens up. We don't know which opportunity will bring us to the top. The problem is, do we really try that opportunity? For example, if we are one of the people in the community that are pursuing higher education through scholarship, now everybody understands and knows this era that provides, you know, the hell lot of, you know, huge numbers of scholarships. You know, you talk about LPDP, you talk about AAS, Australia, Indonesia, Fulbright, DAAD,
what else? Erasmus Mundus, whatever. There are scholarships that would fund you to go to Thailand, Taiwan, whatever. Scholarships from the universities, the respected universities. So again, are we using our shortcomings as our excuse, or do we see our shortcomings as a strength? So let's say if I see myself being a person that was born in a village, not from a very privileged family in terms, for example, financial wise, but let's say if I were to be born from a rich family, and let's say I graduated from North Carolina State University, would people respect me the way they respect me as a person that came from village? No. And that's what I mean as, okay, let's embrace our shortcomings, but make our journey be meaningful in a way that in the end we could say, or people can say, despite having that shortcoming, he can achieve this and this. Despite being this person, I can do this. So I think that, I hope that answers the question. And also, amalan, I think I don't have any specific, I don't have, any specific amalan. However, what I'm trying to improve is to get my heart involved. I mean, my spiritual heart involved in every single step in my life. For example, the thing that we as, I believe everybody here is Muslim. So it's in Islamic way, it's okay to pursue our worldly success. It's okay to do anything as long as it's not haram, as long as it's okay to enjoy every or anything that we want to enjoy as long as it is not something that's prohibited. However, if something turns you away from remembering Allah subhanahu wa ta'ala, there's a problem with your heart. So if that thing turns you away from Allah subhanahu wa ta'ala, that means that you need to be mindful of that thing, whether that activity is the thing that is not supposed to be done, or it is just the way you think and you feel about it. So that is really important. So what I'm trying to say is that in every single one of my activity, of my effort, I try to involve Allah subhanahu wa ta'ala. So the way we do it is that your connection to Allah, to God, you connect through your heart. So the way your heart sees things is that, okay, I am the one that does this, but in my heart, deep in my heart, so that's what I call as my spiritual feeling, my spiritual side. So when I see myself doing something, at the same time, my heart, my spiritual heart should say that Allah is doing this. Whether you succeed or not, in the end, it's Allah's decision. So the question is whether you can feel the involvement of Allah subhanahu wa ta'ala in every single effort that you are doing. And that is one of the manifestations of, in Islam, we call it as Tawheed. So I know that, the discussion about Tawheed
will, can't even take one lecture. It's gonna take a lot of lectures. However, I'll leave you with one thing. So when the same thing that I said, but I just emphasize it. So it's okay to see that the one that achieves things are us. So I can do this, you can do that, but deep down in the heart, always, always realize and always have a consciousness that Allah is the one behind all that. And that's why at the same time, you believe that taqdeer is right. There is a taqdeer, but at the same time, you have free will. So these two things are not the ones that are contradictory. They are just in different dimension. Let's say I have a free will to succeed. My willingness is to succeed. That's the choice that I can make. I want to do something. That's my choice. However, spiritually, that's when I say I want to go to this place or I want to do this and I end up doing that in a physical dimension, that is my choice. However, in a spiritual dimension, that was happening because it was Allah's taqdeer. That is what Allah wanted me to do. So in a spiritual dimension, you have a faith that even what you want in your heart has been decided by Allah subhanahu wa ta'ala. So, however, our job is in our physical dimension. Spiritual dimension is something that is done by our heart. It's sufficient that only our heart basically have a consciousness that everything comes from Allah subhanahu wa ta'ala. So to achieve that, no matter what your amalan is, the amalan is actually something to lead the consciousness of your heart. You say Bismillahirrahmanirrahim every single time you were going to do something. That is important because you want to tell yourself that, hey, you do this because of Allah subhanahu wa ta'ala. You do this, you can do this because of Allah subhanahu wa ta'ala. So, whether it's outside in or inside out, you say that because you remember Allah subhanahu wa ta'ala, it's fine. But also it's okay if by saying things you remember Allah, that is also right. Anyway, so if you ask me about amalan, I would say I would because I also do that too. I would say akthiru zikrullah by saying Bismillahirrahmanirrahim. So Bismillahirrahmanirrahim is one of the best du'as. So you can say Bismillahirrahmanirrahim thousands of times every single day. And inshallah, you will see the difference in your life. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Jizun, for the answer. Oke, karena waktu udah menunjukkan pukul 14.37, kita tidak terasa sudah habis waktu kita, tapi sangat luar biasa. Kita mendapatkan banyak motivasi terkait tentang bagaimana kita mempunyai mimpi dan mimpi itu harus diwujudkan, tapi memang tantangan itu pasti ada. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke closing statement. Mungkin Kak Jizun sepatah dua patah terakhir closing untuk membakar semangat teman-teman semuanya. Seperti itu. Silakan, Kak. It's not always easy to make a closing statement, but what I would say is that
embrace your shortcomings, accept who you are right now, and tell the world that you will be the best one day. And inshallah you will achieve that. Thank you so much. Oke, sangat luar biasa teman-teman semuanya. Saya rasa saya tidak perlu menyimpulkan kegiatan ini dan mungkin teman-teman semua udah dapat menyimpulkan dengan baik gitu. Oleh karena itu sebelum kita tutup, kita boleh panitia menampilkan sertifikat Kak Zizun dan habis ini kita akan foto bersama semua peserta. Operator, boleh ditampilkan? Baik. Belum nampak. Belum nampak Nadra. Mungkin di stop screen dulu coba. Nyalain lagi. Nadra? Nadra? Wah, oke. White. Oke, sebelumnya mungkin Nadra. Ini udah. Kak, mungkin ini sedikit sertifikat. Terima kasih atas penyampaiannya sangat luar biasa. Oh, ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, buat anak Indonesia khususnya ini, karena dilihat banyak peserta dari kampus-kampus lain juga seperti itu. Oke, saya izin ambil gambar terlebih dahulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, thank you Nadra. Oke teman-teman semua, boleh kita on cam terlebih dahulu. Saya ingin mengambil gambar teman-teman semuanya. Kita dokumentasi untuk acara kesempatan hari ini gitu. Jangan disia-siakan gitu. Karena mungkin yang terakhir ini yang paling momen juga. Oh, kita pernah bersatu dalam acara seperti ini kayak gitu. Oke, sebentar. Oke. Ini ada 3 ya. Ada 2 ya. Oke. Satu ya. 1, 2, cheese. Oke, Mas Gen 1, 2, 3, cheese. Bentar, satu lagi 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Jizun. Terima kasih atas Terima kasih Mas mudah-mudahan Abdullah bermanfaat buat kita semuanya. Saya Abdullah Haidar, izin mundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mas. Salam. Terima kasih semuanya, teman-teman. Terima kasih.